Kembali lagi di Termos Ternate mau sapa-sapa. Namanya tuh Kenapa gak? Halo Sobat Intres. Halo Sobat Intres, kembali lagi di Termos Ternate Ternate mau sapa-sapa. Kali ini kita kembali lagi dengan segmen Tabea Ternate bicara edisi Aplikasi. Kali ini kita mau bahas aplikasi apa sih Kak Ica? Nah, karena di episode sebelumnya kita sudah bahas aplikasi Sakti nih. Soal aset tetap, sebenarnya itu belum selesai ya. Masih banyak yang bisa kita bahas nih soal Sakti. Cuman berhubung karena kali ini kita berada di bulan Januari, di mana itu lagi banyak-banyaknya laporan nih ya Kak ya. Jadi untuk menyusun laporan keuangan, utamanya periode audited, unaudited, ini kita kayaknya butuh bantuan nih untuk transaksi-transaksi yang harus dijelaskan nih di dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi kan sebenarnya kalau laporan keuangan ini kan sudah otomatis ya, dari Saktinya sudah ada printoutnya, kita tinggal menyajikan datanya saja. Cuman kan tetap harus dijelaskan nih ya kayaknya. Jadi untuk laporan keuangan nih kita punya aplikasi juga nih yang cukup membantu. Namanya adalah Aplikasi Monsakti. Monsakti ini kepanjangan dari Monitoring Aplikasi Sakti. Kita coba langsung aja ya Kak ya. Iya. Kita login pakai user operator Satker ya berarti. Iya. Oke, udah masuk nih Kak. Nah, di Monsakti ini kalau tampilan berandanya seperti ini, sudah ada pialanya, berarti kita sudah tidak ada to-do list. Jadi kalau misal dalam satu satker itu masih ada transaksi yang belum selesai, nanti akan muncul di sini nih Kak. Berarti ada listnya di sini ya akan muncul ya. Betul. Jadi semua satker, semua operator satker bisa memonitoring nih di satker itu apa sih transaksi yang belum selesai gitu. Nah, tadi kan sebenarnya Monsakti ini untuk laporan keuangan ya fungsinya. Tapi sebelum kita menyusun laporan keuangan itu, sebenarnya kita juga bisa melihat nih transaksi-transaksi yang sedang berjalan di Sakti pada satu satker. Jadi tidak terbatas pada operator tertentu. Jadi semua satker itu, semua operator itu bisa melihat transaksi yang terjadi di satu satker itu. Nah, di Monsakti ini sudah ada menu-menunya nih Kak. Mulai dari beranda, tiket HCSO, dashboard, admin, anggaran, komitmen, bendahara, pembayaran, persediaan, aset tetap, piutang, akuntansi dan laporan, rekonsiliasi dan juga referensi. Oke Kak, nah untuk pertama kali nih kita mau ekspor yang mana dulu nih Kak? Menu yang mana nih? Nah, untuk penyusunan laporan keuangan nih sebenarnya ada dua nih menu yang relevan ya. Di sini ada akuntansi dan pelaporan dan juga menu rekonsiliasi. Cuman sebelum itu kita nih udah sering ya dengar soal SHR atau surat hasil rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi itu mulai tahun 2021 itu sudah diakomodir oleh Monsakti ini. Jadi rekonsiliasi udah nggak manual lagi nih. Jadi satker bisa langsung melihat status rekonsiliasinya di Monsakti melalui menu rekonsiliasi. Mungkin bisa diklik ya Kanisa ya. Kita coba ke menu yang pertama dulu ya, rekonsiliasi Sakti Span. Oke, nah di sini kita bisa ngelihat apa aja sih Kak? Kalau di menu ini? Jadi menu ini merupakan menu utama untuk proses rekonsiliasi antara data satker dengan data KPPN selaku kuasa bun. Jadi di sini kita mencocokkan nih apakah data dari semua transaksi yang diinput oleh satker itu sudah sama dengan data pada kuasa bendahara umum negara atau pada KPPN. Nah, di sini kan ada tabel dari setiap periode ya. Dari mulai dari periode 01 sampai dengan periode 12. Di sini kita bisa filter juga ya Kak ya? Iya, betul. Untuk tiap periode, ini kita contohin di periode 12 ya? Iya. Klik semua. Nah, ini sebenarnya menampilkan secara keseluruhan nih Kak, dari
periode 1 sampai dengan periode 12. Nah, di sini kita ambil contoh punya KPPN Ternate ya sebagai satker nih. Di sini kalau misalkan tampilannya sudah seperti ini, berarti rekonnya sudah berhasil terbentuk. Di mana data antara data satker dengan data KPPN ini sudah tidak ada selisih lagi. Di sini hasil statusnya rekon selesai, hasil rekonsiliasi terbentuk. Oh, berarti sudah selesai ya Kak ya ini untuk rekonsiliasi di periode 12-nya juga. Betul. Sudah selesai. Jadi satker dikatakan sudah selesai rekonsiliasi apabila tampilannya sudah seperti ini nih Kak. Sudah ada SHR yang terbit juga nih yang bisa di-download di kolom paling kanan. Ini ada kolom download di sebelah kanan ini ya Kak ya? Iya betul. Nah dalam penyusunan laporan keuangan kan juga biasanya harus disertakan ya untuk SHR ini. Nah nanti bisa di-download nih di menu paling kanan ini. Oke, seperti itu ya Kak ya? Ya. Kak ya, kalau yang tombol ini apa sih Kak? Ada lonceng di sebelah kanan ini? Nah itu ada yang namanya to-do list nih. Tadi selain di beranda nih, sebenarnya kita juga bisa ngecek to-do list secara lengkap. Jadi kalau yang di beranda tadi kan cuman muncul untuk to-do list yang belum selesai aja nih. Nah kalau di menu lonceng ini mungkin bisa diklik kan Nisa. Nah di sini bisa menampilkan semua to-do list. Walaupun sebenarnya kita nggak ada to-do list itu gitu Kak. Jadi semua to-do list yang ada di per 8 yang harus diselesaikan itu sesuai dengan periodisasinya. Di situ ada bulanan, triwulanan, kemudian semesteran, tahunan dan juga lainnya. Berarti ini list semua to-do list ya Kak? Betul. Ya Kak ya. Oke, sekarang kita lanjut Kak. Setelah bahas rekon dan to-do list nih, ada menu apa lagi sih yang bisa kita explore di Monsakti ini? Selain rekon dan to-do list nih. Nah, tadi kan untuk rekon dan to-do list ini sebenarnya sebelum menyusun laporan keuangan. Jadi sebelum disusun datanya itu harus dipastikan sudah valid, sudah sama, tidak ada lagi perbedaan dan juga sudah selesai semua. Untuk itu kenapa ada to-do list untuk memastikan bahwa seluruh transaksi di Sakti itu sudah selesai semuanya. Nah, setelah to-do listnya sudah selesai, kemudian datanya sudah sama, sudah rekon, sudah sampai dengan tutup periode, sampai dengan terbit SHR, baru kemudian Satker bisa menyusun laporan keuangan. Jadi kita lanjut ke menu yang kedua ya Kak ya, yaitu Iya. akuntansi dan pelaporan. Betul. Di sini ada submenu yang bisa dieksplor, ada apa aja Kak? Nah, di sini ada 4 submenu ya, ada monitoring akuntansi dan pelaporan keuangan, ada menu laporan keuangan, rincian laporan keuangan dan juga daftar dan rincian data aklap. Oke, kita satu-satu ya Kak ya. Ini yang pertama monitoring akuntansi dan pelaporan keuangan. Oke. Nah, di sini kita bisa eksplor apa nih Kak? Nah, di sini ada banyak ya kan Nisa ya. Cuman kita bahas yang paling sering dipakai aja nih, utamanya untuk tahun ini ya. Nah, tahun ini ada Erpata nih ya Kak ya. Jadi untuk transaksi yang sebenarnya pekerjaannya tuh belum selesai tapi mau dibayarkan gitu kan. Nah, untuk Erpata ini Satker kan mencatat berita acara serah terima nih, mencatat progresnya sampai dengan seberapa nih untuk tahun ini. Nah itu nanti akan menimbulkan akun 218111 akun utang yang belum diterima tagihannya. Nah itu kan seharusnya tidak muncul ya di laporan keuangan, makanya di sini ada menu tambahan yaitu menu monitoring BAST Erpata supaya Satker bisa melihat BAST Erpata yang sudah diinput di Satker tersebut dan harus dilakukan penyesuaian. Oke, coba kita klik ya Kak ya. Iya. Nah, berhubung ini KPPN Ternate nggak ada kontrak dan juga Erpata, jadi kosong ya. Nah, kalau misalkan Satker yang ada listnya di sini, maka harus dilakukan jurnal penyesuaian di modul pelaporannya. Sekarang selain monitoring BAST Erpata nih Kak, apa yang bisa kita eksplor dari submenu ini? Kemudian ada monitoring detail revisi SPM. Sebenarnya di sini untuk melihat rekap SPM mana saja yang sudah dilakukan koreksi nih. Kalau monitoring pengiriman LK tingkat OKPA ini menu apa ya Kak ya?
Kalau monitoring pengiriman LK tingkat Wakpa, nah ini juga sering dipakai nih sebenarnya Kak. Jadi untuk Satker itu menyampaikan laporan keuangan ke KPPN, Satker juga menyampaikan surat pengantarnya. Nah, melalui menu inilah Satker menyampaikan surat pengantar di Monsakti. Jadi mungkin bisa diklik Kanisa. Oke. Ini ya Kak. Nah, di sini langsung diklik upload aja sih kalau misal mau upload. Tapi kalau mau lihat kemarin saya udah upload di periode mana aja sih, ini bisa difilter sesuai dengan kebutuhan gitu. Oke, kita balik ya Kak ya berarti ya. Iya. Nah, di sini juga ada menu-menu lain nih kayak SPM koreksi yang belum catat nomor SP2D koreksi. Nah, kalau SPM koreksi ini kan nggak seperti SPM biasa ya yang otomatis tercatat. Kalau SPM koreksi ini harus dicatat di modul pembayaran. Makanya nanti selain menjadi selisih rekon, Satker juga bisa melihat SPM mana sih yang belum dicatat melalui menu ini. Oke, coba kita klik ya Kak ya. Iya. Berarti ini tandanya tidak ada SPM koreksi yang perlu dicatat gitu. Betul. Ya Kak ya. Karena kosongin. Kemudian ada juga transaksi resiprokal untuk satker-satker yang ada transaksi resiprokal tapi belum direkam di Sakti. Kemudian ada juga untuk kas BLU untuk satker BLU, monitoring TKTM. Nah, ini kalau misal ada satker yang melakukan transfer keluar atau transfer masuk baik persediaan maupun aset juga bisa dilihat di sini. Nah, kemudian yang nomor 11 ini juga nih sering dipakai juga sebenarnya. Jadi kadang kan satker penasaran ya, saya sudah tutup buku sampai periode mana aja sih, dan biasanya yang punya akses itu kan untuk operator GLP saja. Nah, sebenarnya untuk operator lain yang mungkin penasaran nih, sebenarnya bisa dicek juga nih di Monsakti, betul. Mungkin bisa dicek. Wah, ini sudah tutup periode semua ya, tandanya kalau sudah hijau seperti ini. Iya, sudah rajin nih berarti ya. Jadi bisa kelihatan nih dari persediaan aset sampai dengan GLP. Kemudian apabila satker juga punya anak satker juga bisa di monitoring juga. Wah, lengkap banget ya Kak ya ternyata untuk sub menu ini. Nah, selanjutnya nih kita bisa explore menu yang berikutnya ya kayak sub menu berikutnya. Ini di sini ada laporan keuangan nih Kak. Coba kita explore ya Kak ya. Iya. Jadi menu laporan keuangan ini sebenarnya sama sih Kak, kurang lebih sama kayak Sakti. Cuman kan kalau untuk di Sakti kan terbatas pada operator GLP aja untuk mengunduh laporan keuangannya. Nah, kalau di Monsakti ini siapapun yang akses Monsakti bisa nih mengunduh laporan keuangannya. Nah, bisa dilihat nih dari jenis laporannya nih Kak. Bisa pilih laporan utama atau tambahan. Nah, pertama kita coba yang utama dulu aja lah ya. Nah, ini ada macam-macam ya Kak ya untuk laporan keuangannya, mulai dari neraca sampai LO, LRA dan yang lainnya juga. Coba kita coba yang LO dulu ya Kak ya. Iya. Bisa dipilih juga nih tipe filenya mau yang Excel atau mau yang PDF. Berarti bisa langsung diunduh dan bisa langsung terlihat ya Kak ya untuk laporan keuangannya. Betul sekali. Jadi sebenarnya nggak ada nggak ada batasan untuk khusus operator ini yang bisa melihat laporan keuangan. Jadi Monsakti ini seharusnya bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk seluruh operator satker. Nah, untuk laporan tambahan juga bisa ditelusuri ya, biasanya yang sering dipakai itu juga LRA per akun seperti itu. Jadi kita bisa melihat realisasi per akunnya. Cuman ada beberapa yang memang belum tersedia di sini kayak misal kalau pilih salah satu nanti kalau misal kosong ya berarti memang belum tersedia. Oke. Selain laporan keuangan nih Kak, ada sebenarnya apa lagi sih kira-kira yang bisa kita explore? Kalau rincian laporan keuangan coba kita explore ya Kak ya. Oke. Sebenarnya di sini nggak beda jauh sama laporan keuangan sih. Di sini
kita bisa melihat rincian seperti daftar jurnal umum dan penyesuaian, kemudian belanja menurut segmen COA, rincian CLK BMN, dan juga seterusnya. Oke, lengkap sekali ya Kak ya ternyata Monsakti ini. Betul. Oke, kalau ini nih Kak yang terakhir dari menu akuntansi dan pelaporan nih, ada submenu daftar dan rincian data akhlak. Coba kita buka Kak. Nah di sini sebenarnya untuk kalau dari KPPN sih untuk melakukan penelusuran ya. Nah dari Satker juga sebenarnya sama nih. Misal ada satu akun yang saldonya perlu dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Nah itu asalnya dari mana aja sih? Nah itu nanti bisa dilihat di buku besar, dan juga sebenarnya kalau di Sakti kan kita bisa melihat di daftar jurnal rincian jurnal ya. Nah sebenarnya kalau di Monsakti ini untuk monitoring jurnal belum ada, tapi untuk buku besar bisa dilihat juga nih di sini. Oh, di sini bisa kita pilih per akun ya kayak berarti kalau buku besar itu. Iya. Jadi kita bisa lihat transaksi apa aja sih yang terjadi di akun tersebut gitu. Oke, coba kita lanjut ke submenu yang kedua. Ini ada daftar jurnal umum dan penyesuaian. Kalau ini apa Kak? Kalau ini khusus untuk modul aset, persediaan, dan GLP. Maksudnya untuk apa saja yang terjadi di modul aset, persediaan, dan GLP nanti bisa dilihat rinciannya di menu ini. Baik itu jurnal misal perolehan persediaan atau aset. Kemudian apabila ada jurnal penyesuaian nih di GLP, bisa dilihat juga di sini. Mungkin bisa ditayang. Nah itu bisa difilter juga sih sebenarnya, mau jenis jurnalnya jenis jurnal yang seperti apa. Kemudian biasanya sih kalau lebih gampangnya tinggal difilter periodenya aja sih gitu. Oke. Sekarang kita explore lagi nih Kak. Submenu selanjutnya di sini ada daftar rincian saldo akun nih. Ini untuk apa ya Kak ya? Sebenarnya ini kurang lebih hampir sama seperti Nercop ya. Jadi kayaknya tergantung preferensi aja sih. Biasanya kalau Satker lebih suka pakai menu ini ya silakan. Kalau pakai Nercop juga sudah cukup sebenarnya. Oke. Kemudian lanjut ada list jurnal manual modul GLP. Nah ini khusus untuk jurnal-jurnal yang memang diinputnya secara manual. Jadi bukan dari transaksi yang diinput dari Sakti, bukan, tapi memang inputnya itu berupa jurnal di modul GLP, modul akuntansi dan pelaporan. Jadi kalau misal Satker nih butuh saya kemarin input jurnal manual apa aja ya gitu. Nah itu bisa dilihat di menu ini. Oke, selanjutnya nih Kak yang nomor 5 ada neraca tidak balance nih. Nah di sini juga ada menu neraca tidak balance. Tapi sebenarnya ini jarang terjadi ya, karena ini sudah by system, harusnya sudah balance sih, kecuali kalau misal ada data yang sedikit aneh atau anomali gitu. Dia akan kelihatan di menu ini gitu. Iya harusnya. Kemudian ada rincian saldo neraca juga bisa dilihat. Nah itu tadi kan untuk penyusunan LK ya. Jadi utamanya menu yang sering digunakan itu adalah dua itu, rekonsiliasi dan juga akuntansi dan pelaporan. Tapi sebenarnya nih Kak, coba dilihat di sebelah kiri lagi. Ini nih masih banyak banget nih sebenarnya menu yang bisa dimanfaatkan oleh Satker. Baik dalam rangka penyusunan laporan keuangan maupun dalam operasional sehari-hari. Nah, di sini ada menu anggaran, komitmen, bendahara, pembayaran, persediaan, aset tetap, piutang, dan referensi. Itu sebenarnya bisa juga nih untuk melihat rekap-rekapan transaksi yang ada di masing-masing modul. Misal di komitmen, berarti kita bisa lihat di menu komitmen. Di situ kan ada macam-macam ya, dari SPBY yang belum ada input P3DN, ada monitoring kinerja dan sebagainya. Kemudian kalau misal di bendahara, kita juga bisa lihat nih kas tunai, kas bank, kemudian kas umumnya, DRPP belum dibuat SPP, pungutan pajaknya. Sebenarnya kita bisa lihat. Kemudian di modul pembayaran juga seperti itu. Kita bisa melihat realisasi SPP, SPM, SP2D. Ya kurang lebih cukup membantu lah, di samping Spanex ya sekarang ya sebutnya ya. Gitu.
Nah, untuk persediaan dan aset tetap ini juga sebenarnya beriringan juga sama laporan keuangan, karena kan di samping laporan keuangan biasanya Satker juga menyusun LKBMN ya. Nah, ini juga bisa membantu di dalam penyusunan laporannya. Apalagi di aset tetap nih, ada laporan BMN, monitoring aset tetap, dan juga daftar dan rincian aset tetap. Jadi biasanya kalau misal kita pengen tahu nih transaksi BMN apa saja nih yang terjadi selama satu periode ini, nanti bisa dilihat di menu ini gitu. Berarti selain untuk memonitoring terkait transaksi keuangan nih, bisa juga untuk memonitoring terkait transaksi BMN dan yang lainnya juga bisa. Betul sekali. Sangat lengkap sekali. Cuman kalau sebenarnya kalau di Sakti kan terbatas karena yang berwenang untuk merekam, mengubah dan menghapus itu operatornya ya kan. Tapi kalau di Monsakti ini ya karena kita tidak bisa menginput, mengubah atau menghapus, tapi kita cuma bisa memonitor, jadi semua orang bisa lihat gitu Kak. Tuh, Ya, berarti semua operator semua maksudnya operator ya. bisa masuk ke Monsakti, bisa login di Monsakti dan bisa ngecek semua transaksinya ya Kak ya. Betul. Oke. Selain itu juga ada referensi nih, menu referensi biasanya untuk kebutuhan program, fungsi, subfungsi, kegiatan dan sebagainya, atau akun nih biasanya yang sering ditanyakan untuk akunnya. Ya mungkin itu ya Kak ya, menu-menu di Monsakti yang sebenarnya sangat cukup membantu dalam penyusunan laporan keuangan, apalagi kalau misal ada transaksi yang sedikit aneh atau saldonya mungkin tidak pas, itu bisa ditelusuri juga nih dari data-data di Monsakti gitu. Jadi harapannya untuk Sobat Interest nih, kalau misal ada permasalahan terkait penyajian saldo atau penyusunan laporan keuangan, bisa memanfaatkan aplikasi Monsakti terlebih dahulu. Jadi kan orang KPPN ini juga sebenarnya kita menggunakan menu yang sama ya Kak ya, menggunakan aplikasi Monsakti juga. Oke Kak, berarti udah lengkap banget ya fitur di Monsakti ini. Nah, untuk penyusunan LKA Audited Satker 2024 nanti seharusnya sudah andal dan berkualitas ya laporan yang dihasilkan. Betul. Bagi Sobat Interest yang masih punya pertanyaan atau masih kepo nih tentang Monsakti, bisa leave komen di bawah atau bisa menghubungi KPPN Ternate di jam operasional kerja. Sampai jumpa di kesempatan Berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.